Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Yana Channel. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini saya ingin bercerita yaitu tentang tiga laki-laki yang menemukan batu ulung. Oke, apa itu batu ulung? Kita lanjut kisahnya. Awal kisah diceritakan di zaman Orde Baru, tepatnya di Pulau Sumatera. Ada satu perkampungan, yaitu penduduknya para transmigrasi, yang mana mereka datang dari Pulau Jawa. Awal kisah diceritakan ada tiga laki-laki yang bekerja untuk menggarap satu lahan, yaitu sekitar 1 hektar. Dan 1 hektar lahan ini diborong atau dikerjakan oleh 3 orang tersebut. Mereka bekerjanya adalah kerja borongan, yang mana setelah selesai pekerjaan maka dia akan mendapatkan upah atau gaji. Di pagi hari, saat mereka hendak mulai mengerjakan pembukaan lahan tersebut, tiba-tiba datang seseorang. Dia pun berkata, "Bang, lahan ini sebenarnya dahulu itu pernah dibuka, cuman pas dibakar itu lahan ini, tiba-tiba ada satu tempat di sini, yaitu tempat paling ujung belah sana, itu tidak terbakar oleh api. Anehnya, si api itu langsung mati atau padam. Dan dibakar lagi si tempat yang tadi tidak terbakar itu, apinya mati lagi. Akhirnya si tiga laki-laki itu berkata, "Oh ya bang, terima kasih informasinya." Akhirnya singkat cerita, laki-laki itu pun pergi. Mereka pun 3 orang ini mengerjakan pekerjaan, yaitu membuka lahan dengan menebang kayu-kayu dan rumput-rumput yang sudah tinggi karena sudah terbengkalai ya, mungkin sudah lama zaman tahun-tahun ke belakang. Dan mungkin lahan itu akan digarap oleh pemerintah untuk menanam, yaitu menanam pohon sawit atau kelapa sawit. Singkat cerita, mereka pun mulai bekerja. Selang beberapa minggu kemudian, selesailah itu penebasan rumput dan kayu-kayu hingga semuanya sudah selesai. Tinggal menunggu kering itu kayu-kayu yang ditebang dan rerumputan atau kayu-kayu kecil sebagian. Nanti setelah kering maka akan dibakar supaya cepat selesai dan penggarapannya segera akan dimulai. Lanjut. Setelah kering semua dedaunan atau pohon-pohon yang telah ditebang, akhirnya mereka membakar lahan tersebut. Maka api itu berkobar besar sekali, berkobar karena pas waktu pembakaran itu adalah pas lagi musim kemarau. Setelah api berkobar mengelilingi 1 hektar, benar sekali teman, pas sampai tempat yang ditunjukkan tadi, yaitu seseorang yang menunjukkan bahwa di ujung belah sana itu ada satu tempat yang tidak bisa terbakar dan api itu akan mati. Benar saja teman, pas sampai api ke tempat yang di ujung belah sana tadi yang ditunjukkan, ternyata api itu langsung mati. Dan padahal daun-daun itu pada kering di tempat yang disebutkan tadi, tapi tidak tersentuh oleh api. Api pas sampai ke tempat tersebut langsung mati, padam teman, seketika. Ketika orang ini
sangat-sangat aneh, keheranan. Salah seorang berkata, oke, kita bakar lagi, coba kita bakar. Maka di antara 1-3 orang itu akhirnya membakar yang tempat yang tadi itu. Ternyata apinya padam terus, berkali-kali diulang tetap padam. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat, untuk duduk karena letih seharian membakar itu lahan. Oke, mereka pun duduk di batang kayu yang sudah tumbang. Kayunya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sedang lah. Cuman batang kayu itu sudah membusuk, teman. Sudah busuk. Akhirnya mereka pun duduk bertiga. Salah satu di antara mereka tangannya tiba-tiba memegang kayu yang sudah busuk itu. Pas di dalam kayu itu tiba-tiba ada benda bulat. Akhirnya diambil itu benda bulat. Akhirnya salah satu di antara mereka berkata, saya nemu batu ini. Pas dilihat bentuk batunya itu, seratnya itu seperti pohon aren. Itu kalau kita pohon aren dikupas, itu dalamnya pohon aren itu. Nah, seratnya seperti itu. Salah satu di antara mereka berkata, wah ini bukan batu. Terus mereka berkata lagi, tapi ini keras kayak batu. Oke, kita coba aja, kita pukul pakai batu. Akhirnya mereka itu kan penasaran, dipukullah itu benda tadi. Tiba-tiba benar batu itu adalah sebuah batu, cuman seratnya itu seperti pohon aren. Kalau bahasa Jawa Baratnya seperti ruyung. Selesai bekerja, setelah mengambil batu itu, salah satu di antara mereka berkata, wah jangan-jangan ini yang membuat api tidak bisa membakar tempat ini. Akhirnya mereka pun mencoba dibakar itu tempat, langsung saja spontan itu api langsung menyala dan terbakarlah tempat itu. Mereka pun terheran-heran, oh berarti ini jimat. Akhirnya mereka pun pulang. Singkat cerita, sampai ke rumah. Ketiga orang ini kan pulang ke rumahnya masing-masing ya. Salah satu di antara mereka itu yang menemukan batu itu, ya pun karena sudah letih bekerja seharian, akhirnya ditaruh di atas pintu. Itu si batu itu taruh aja di atas. Suatu sore dia ingin nginep ke rumah saudaranya. Rumah itu dikunci rumah, semua pintu dikunci. Akhirnya berangkat dia untuk nginap 1 hari di rumah saudaranya. Keesokan harinya laki-laki orang tadi yang nginep di saudaranya itu pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, tiba-tiba semua pintu itu terbuka, jendela semua. Akhirnya orang tersebut bilang, wah jangan-jangan ada maling nih. Pas dilihat, masuk ke rumah, tidak ada yang hilang satupun. Keheranan. Akhirnya seperti biasa mereka berkumpul tuh 3 orang sama temannya yang tadi bekerja itu. Lalu orang yang tadi berkata, katanya tadi pintu, diceritakanlah ya, tadi pintu terbuka. Terus salah satu seorang di antara mereka berkata lagi, wah jangan-jangan gara-gara jimat ini, katanya. Oke, begini aja, katanya, yuk kita coba apakah di dalam jimat batu ini ada kodamnya. Oke, kita tes aja begini, katanya. Setelah dicoba itu di lampu dibesarkan itu apinya. Satu di antara mereka pun memegang itu batu, kita coba ke api. Dan salah satu di antara mereka yang memegang batu itu didekatkanlah itu si tangannya sambil memegang batu wulung tadi. Maksud saya batu yang tadi bulat itu ya, dimasukkan ke api.
Tiba-tiba teman, api itu langsung mati. Api itu mati teman. Pas ditaruh di api itu, di lampu, api itu langsung mati. Akhirnya ketika orang itu berkata, wah ini jimat. Oke, gini aja, sekarang kita pakai bungkus, pakai lawar putih, lalu kita taruh, kita rahasiakan ini jimat di antara mereka. Akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, tiba-tiba orang yang mempunyai batu itu mimpi. Di dalam mimpi itu ada seseorang, katanya batu itu harus dikasih air mata duyung. Itu air mata duyung itu minyak ya, saya juga kurang tahu seperti apa, tapi minyak itu minyak. Keesokan harinya orang yang punya batu ini akhirnya bercerita tuh kepada dua temannya, ceritakanlah bahwa batu itu harus dikasih air mata duyung. Akhirnya ketiga orang ini ya pergi ke kota untuk membeli air mata duyung. Sampai di kota, ternyata teman, itu air mata duyung dicari ke sana kemari, di toko, di tiap yang jual minyak, tidak ada teman. Tidak ada air mata duyung. Akhirnya mereka pun pulang. Selesailah, mereka pun seperti biasa. Akhirnya mereka batu itu ditaruh di kamar dan tidak pernah dijamah lagi. Tiba-tiba suatu ketika itu yang punya batu itu tiba-tiba sakit. Lama kelamaan sakitnya itu teman seperti borok kecil, borok di sini di tangan. Akhirnya pindah lagi ke sini sampai semuanya badannya borok. Ini aja udah sampai udah bau badannya. Lama kelamaan sampai ke matanya. Matanya itu sudah tidak bisa melihat karena semua badannya terkena penyakit borok itu teman. Sampai tidurnya itu nggak bisa ditikar karena si dagingnya itu nempel ke tikar. Kalau tidur pasti dibaringkan dia di daun pisang karena saking sudah parahnya. Pokoknya udah mata sudah tidak bisa melihat. Di suatu sore, di saat mereka sedang ngumpul untuk teman-temannya yang dua orang itu menjenguk dia, karena hampir setiap hari dia menjenguk karena ya sahabat akrab gitu kan. Lagian di antara mereka ada ikatan saudara juga ya. Akhirnya teman, pas senja hari, kira-kira mau sore, di saat temannya sedang menjenguk dan yang sakit sudah tidak berdaya, matanya sudah tidak bisa melihat dan tinggal kayaknya nunggu detik-detik kematian karena sudah parah, sudah semuanya habis badannya bau buruk oleh borok-borok tuh, hampir seluruh badan, mata udah tertutup borok. Saat mereka sedang ngobrol menengok orang sakit itu, tiba-tiba ada seseorang datang, yaitu kakek-kakek. Kalau dari logatnya dia asli suku pribumi di situ. Lalu dia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum," kata kakek-kakek itu. Mereka pun yang di dalam menjawab, "Waalaikumsalam. Silahkan masuk kek." Ya, akhirnya si kakek itu masuk ke dalam. "Kakek dari mana?" Salah satu teman mereka nanya sama si kakek itu. "Kakek dari mana?" "Saya dari kampung sebelah." "Begini dek, temen adek ini udah lama sembuh sakitnya." "Sudah lama kek." "Penyakitnya parah, sudah berobat kesana kemari nggak sembuh." "Begini dek, coba adek semua di sini
ingat-ingat pernah nemu satu barang. Mereka berdua pun, yang satu yang sakit mah udah tidak berdaya ya, yang dua orang itu inget-inget barang, nemu barang apa ya. Akhirnya salah satu di antara mereka pun, teman yang satunya bilang, oh ya, saya pernah waktu buka lahan untuk penanaman sawit, ada satu batu itu bulat. Itu barang. Kata kakek-kakek itu barangnya. Itu deh barang. Tapi katanya, kata teman yang satu orang itu, barang ini atau batu itu di dalam mimpi minta air mata duyung. Batu itu sebenarnya dari Jawa. Jadi batu ini dari Jawa. Dulu yang punya orang Pulau Jawa ada dua buah, yaitu golok sama batu. Tempat itu sering ditapain orang, namun tidak pernah berhasil. Batu itu sebenarnya mimpi pengen air mata duyung, itu pengen kembali lagi ke Pulau Jawa. Begitu. Terus bagaimana ini dengan teman saya yang sakit seperti ini? Kata salah satu di antara mereka, kata kakek-kakek, sekarang begini saja, tanyain barangnya di mana itu teman kamu yang sakit. Akhirnya ditanyalah itu yang sakit itu, katanya di kamar. Akhirnya diambil tuh barang dari kamar. Begini kata kakek-kakek, ini barang buang, itu barang buang ke belakang. Akhirnya diangkatlah temennya, walaupun udah hampir nggak bisa bergerak, dipaksa tangannya sampai dipangku sama temen yang lain, dipegang tangan kiri kanan supaya dia bisa berdiri. Maka di belakang rumah, sesampainya di belakang rumah, dibuanglah itu batu oleh si yang sakit tadi ke belakang. Namun teman-teman, di belakang dari tempat yang tersembunyi ada seseorang yang melihat. Rupanya seseorang itu mengincar bahwa itu yang dibuang jimat, dilihatin sama dia. Akhirnya setelah dibuang, masukkan ke dalam rumah itu. Ketiga, keempat di antara mereka, yaitu kakek-kakek dan yang sakit dan temannya. Tiba-tiba yang melihat, yang ngintip tadi melihat si batu itu pas jatuhnya langsung diambil. Oke, kita lanjut kisahnya. Selang beberapa hari teman, orang yang mengambil batu itu meninggal dunia teman, tanpa sebab. Aneh sekali. Oke, kita lanjut kisah. Akhirnya selang beberapa bulan, terus sampai berbulan sampai ke tahun, akhirnya perlahan-lahan itu sembuh penyakit dan alhamdulillah seperti pulih seperti biasa. Oke, itulah kisahnya teman, tentang cerita batu ulung. Jadi batu itu adalah batu anti api. Oke, buat teman-teman segitu aja ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan kisah ini kisah nyata dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.